Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadilah, NIM 19060026, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dosen pembimbing akademik Ibu Yeniwati SEME. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi, yang submaterinya itu yang pertama persoalan ekonomi. Manusia lahir ada dengan segala kebutuhannya. Pada awal peradaban manusia, kebutuhan ini terbatas dan bersifat sederhana. Namun, dengan semakin majunya tingkat peradaban, makin banyak dan makin bervariasi pula kebutuhan manusia. Di lain pihak, alat pemenuh kebutuhan manusia terbatas adanya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan yang selalu meningkat dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas tersebut menyebabkan diperlukannya sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yang dikembangkan oleh para pakar ekonomi telah makin maju dan canggih. Akan tetapi, ini bukan berarti semua persoalan manusia lantas berhasil diatasi. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kita masih melihat selalu saja ada masalah yang dihadapi. Secara umum, masalah paling besar menyangkut tentang persoalan ekonomi. Tentu tidak semua orang sependapat dengan argumentasi di atas, sebab tidak semua persoalan di dunia ini yang menyangkut persoalan ekonomi. Persoalan ideologi, politik, sosial budaya, agama, keamanan, dan lain-lainnya juga ada. Walaupun persoalan-persoalan yang lainnya tidak termasuk persoalan ekonomi, melalui penelusuran lebih dalam, ternyatalah bahwa persoalan-persoalan non-ekonomi berkaitan dengan ekonomi. Persoalan ideologi, politik, sosial budaya, dan sebagainya yang sampai menimbulkan perang antar bangsa dan berakar pada persoalan ekonomi juga. Akan tetapi, sesudah persoalan yang satu selesai diatasi, tumbuh lagi persoalan lainnya. Apa sih konsekuensi semua ini bagi kita? Ini menyebabkan kita perlu menggali ilmu ekonomi dengan lebih dalam, lebih canggih, dan lebih ampuh untuk digunakan dalam menghadapi persoalan-persoalan dan tantangan, baik pada masa sekarang maupun yang diperkirakan muncul pada masa yang akan datang. Materi yang kedua yaitu batasan. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan omos. Oikos berarti rumah tangga, household, sedangkan nomos berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian, secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau pengelolaan suatu rumah tangga. Salah satu cabang ilmu sosial yang khususnya mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Manusia hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi atau kaitan atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil, membentuk suatu satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian, sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit ekonomi yang kecil atau para konsumen dan produsen ke dalam unit ekonomi yang lebih besar di suatu wilayah tertentu. Hal ini tergantung dari keputusan-keputusan dasar tentang pemilikan, produksi, distribusi, serta konsumsi yang dilakukan. Ada keputusan-keputusan yang lebih diserahkan kepada orang perseorangan atau swasta, dan ada pula yang harus diatur oleh pusat. Dalam suatu sistem ekonomi, tercakup nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, hukum, norma-norma, aturan-aturan berikut kesepakatan adalah tujuan bersama serta otoritas dan kekuasaan untuk mengarahkan sumber daya yang ada untuk tujuan bersama. Sistem perekonomian yang dianut oleh bangsa atau negara atau sekelompok masyarakat tergantung dari doktrin, mazhab, atau aliran pandangan ekonomi yang pada gilirannya juga mempengaruhi seperangkat nilai atau set of principles yang dianut oleh bangsa atau kelompok masyarakat tersebut, seperti adat, kebiasaan, norma-norma, kepercayaan, ideologi, dan filsafah.
Karena aliran-aliran pemikiran ekonomi yang sangat banyak, diperlukan suatu mata kuliah khusus untuk mempelajari sebagai aliran pemikiran pandangan ekonomi tersebut. Mata kuliah tersebut adalah perkembangan pemikiran ekonomi atau sejarah pemikiran ekonomi. Mata kuliah tersebut sederhana yang merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang khususnya mempelajari perkembangan pemikiran ekonomi dari sejak awal peradaban manusia hingga pemikiran-pemikiran ekonomi masa sekarang seperti Keynesian, monetaris, sisi penawaran, dan rateks. Materi yang ketiga yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup pembahasan dalam buku ini adalah sebagai berikut. Yang pada bab satunya, sebagai bab pendahuluan, kita akan membicarakan beberapa hal tentang persoalan-persoalan ekonomi, batasan tentang ilmu ekonomi, sistem ekonomi, dan sejarah pemikiran ekonomi. Ruang lingkup serta manfaat mempelajari perkembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Bab 2 berisi pemikiran-pemikiran dari para ahli ekonomi pada era pra-klasik yang meliputi pemikiran-pemikiran ekonomi pada masa Yunani kuno. Bab 3 khusus membahas pemikiran-pemikiran tokoh utama kaum klasik, yaitu pemikiran-pemikiran Adam Smith. Pemikiran-pemikiran yang akan didiskusikan lebih lanjut adalah tentang pandangannya yang masih kontroversial seperti tentang hakikat manusia serakah, tentang mekanisme bekerjanya pasar bebas. Selain itu, diulas pula teori-teori lain dikembangkannya seperti teori nilai, teori pembagian kerja, teori serta akumulasi kapital. Pada bab 4, kita lanjutkan pembahasan tentang pemikiran tokoh-tokoh klasik. Yang bab 5 hingga bab 6 dialihkan pembahasan pemikiran sosial dan komunis. Pada bab 7, pembahasan dilanjutkan dengan mengetengahkan pemikiran-pemikiran sosialis dari tokoh utamanya. Bab 8 sebagai pemikiran dari tokoh-tokoh sosialis lainnya yang merupakan pembaharuan terhadap Marxisme. Yang pada bab ke-9 dibahas pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh aliran pandangan ekonomi yang sedikit lari dari pemikiran jalur utama. Pada bab ke-10 yaitu didiskusikan pandangan-pandangan dari tokoh utama ekonomi modern, yaitu Keynes, yang di dalamnya dijelaskan bagaimana Keynes menanggapi peristiwa depresi besar-besaran yang terjadi pada tahun 30-an, apa penyebabnya, dan bagaimana jalan keluar dalam menghadapi depresi serta masalah-masalah ekonomi makro lainnya. Pada bab 13, 14, dan 15 diuraikan pemikiran-pemikiran baru tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada tahun 80-an. Yang ketiga, manfaat mempelajari materi ini. Pemikiran-pemikiran para ahli ekonomi pada suatu waktu diterima, akan tetapi kalau dianggap tidak mampu memecahkan masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi, pemikiran-pemikiran tersebut perlu diperbaiki, dikembangkan, atau dirombak seluruhnya. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa perubahan-perubahan terutama yang bersifat radikal sering menimbulkan suasana yang tidak menentu dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam keadaan tidak tertentu tersebut, orang sering mempersalahkan pendekatan ekonomi yang digunakan atau dijadikan dasar kebijakan pembangunan. Hal seperti itu tidak dikehendaki. Sekarang, apa nih gunanya kita mempelajari perkembangan sejarah pemikiran ekonomi di berbagai negara? Dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi tersebut, kita akan mengetahui teori-teori yang digunakan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi tertentu, kebaikan dan kelemahan dari tiap pendekatan yang digunakan. Semua itu diperlukan sebagai dasar mengambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dalam negeri, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Buku ini hanya akan membahas pokok-pokok pemikiran utama saja. Hal itu terbatas pada pandangan-pandangan dari mereka yang sedikit banyaknya ikut menemukan bentuk dan corak sistem-sistem ekonomi yang dianut di berbagai negara. Pandangan yang lebih rinci tentu harus dilihat dari buku aslinya. Sekian materi dari saya pada pertemuan
yang pertama ini. Kalau ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.